Hai Ibu Bapak Guru, hai semuanya. Kali ini kita akan membahas fase dan pengelompokan koloid. Nah, ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Fase koloid. Sistem koloid terdiri atas dua fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Medium dispersi penggolongan sistem koloid didasarkan pada jenis fase terdispersi. Koloid yang fasenya terdispersi padat disebut sol. Istilah sol biasa digunakan untuk menyatakan sol cair, sedangkan sol gas dikenal sebagai aerosol pada titik koloid yang fase terdispersinya cair disebut emulsi. Istilah emulsi biasa digunakan untuk menyatakan emulsi cair, sedangkan emulsi gas dikenal dengan nama aerosol cair. Koloid yang fase terdispersinya gas disebut buih. Nah, pengelompokannya tertera pada samping teks. Kita lanjut pada jenis-jenis koloid. Yang pertama, jika fase terdispersinya padat, kemudian fase pendispersinya gas, itu bernama aerosol. Yang kedua, jika fase terdispersinya padat, kemudian fase pendispersinya cair, itu bernama sol. Yang ketiga, jika fase terdispersinya padat, kemudian fase pendispersinya padat, bernama sol padat. Yang keempat, jika fase terdispersinya cair, kemudian fase pendispersinya gas, itu bernama aerosol. Kelima, jika fase terdispersinya cair, kemudian fase pendispersinya cair, itu bernama emulsi. Yang keenam, jika fase terdispersinya cair, kemudian fase pendispersinya padat, itu bernama emulsi padat. Yang ketujuh, jika fase terdispersinya gas, kemudian fase pendispersinya cair, itu bernama buih. Yang kedelapan, jika fase terdispersinya gas, kemudian fase pendispersinya padat, itu bernama buih padat. Nah, contoh-contohnya saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Aerosol. Sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut aerosol. Jika gas yang terdispersi berupa zat padat disebut aerosol padat. Sedangkan jika zat yang berupa cair disebut aerosol cair. Nah, contoh aerosol padat adalah asap dan debu dalam udara. Sedangkan contoh aerosol cair adalah kabut dan awan. Berikutnya adalah yang B, yaitu sol. Sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair disebut sol. Koloid jenis sol banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam industri. Contoh sol adalah air sungai, sol dari lempung dalam air, sol sabun, sol deterjen, sol kanji, tinta tulis, dan cat. Lalu C. Emulsi. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain disebut emulsi. Titik syarat terjadinya emulsi adalah kedua jenis zat cair yang bercampur tidak saling melarutkan. Titik emulsi dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu emulsi minyak dalam air M/A atau emulsi air dalam minyak A/M. Dalam hal ini, minyak diartikan sebagai zat cair yang tidak bercampur dengan air. Contoh emulsi minyak dalam air M/A, santan, susu, dan lateks. Contoh emulsi air dalam minyak A/M, contohnya adalah mayones, minyak bumi, dan minyak ikan. Kita bisa lihat contohnya pada gambar yang tertera. Yang D. Buih. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih. Seperti halnya dengan emulsi, untuk menstabilkan buih diperlukan zat pembuih, misalnya sabun, deterjen, dan protein. Dapat dibuat dengan mengalirkan suatu gas ke dalam zat cair yang mengandung pembuih. Buih digunakan pada berbagai proses, misalnya pada pengolahan biji logam, pada alat pemadam kebakaran,
dan kosmetik. Ada kalanya buih tidak diinginkan. Zat yang dapat memecah atau mencegah buih diantaranya eter dan isoamil alkohol. Zat pemecah buih ini disebut agen anti buih. Yang terakhir ialah gel. Koloid yang setengah kaku antara padat dan cair disebut gel. Gel dapat terbentuk dari suatu sol yang zat terdispersinya mengadsorpsi medium pendispersinya, sehingga terjadi koloid yang agak padat. Titik contoh gel adalah agar-agar, lem kanji, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Sumber-sumber yang kami jadikan untuk video part 2 sistem koloid kelompok 6 11 MIA 2, yaitu yang pertama adalah buku cetak kimia kelas 11 penerbit Airlangga Polarisasi, kemudian sumber internet yaitu wordpress.com. Demikianlah fase dan pengelompokan koloid. Lanjut part 3 ya.